Hey, sobat investor semua. Ya, jadi hari ini gue akan coba sedikit membahas soal saham Garuda. Jadi motivasi gue karena memang sempat ada yang komen di kolom komen gue juga yang ingin gue membahas saham Garuda. Jadi sebenarnya saham Garuda sama saham AirAsia. Nah, itu seperti apa gitu tanggapan gue. Nah, kalau gue karena berhubung gue belum riset yang sampai dalam, ya untuk saham Garuda dengan saham AirAsia karena memang beberapa waktu terakhir ini tuh gue lagi sangat sibuk guys ya. Jadi gue belum sempat bikin video yang lebih fun dan asik ya. Tetapi nanti minggu depan bakal ada kejutan. Jadi teman-teman tetap stay tune aja di YouTube gue. Nah, hari ini gue pengen bahas saham Garuda dari segi rasionya aja. Dan rasio sebenarnya udah ada gambaran besar nih perusahaan ini gimana. Jadi buat teman-teman yang masih pemula, kalau kamu nggak bisa baca laporan keuangan, bisa juga nih gue rekomendasikan untuk membaca rasionya. Karena rasio itu sebenarnya kayak ringkasan dari laporan keuangannya. Oke, buat teman-teman yang penasaran bagaimana pendapat gue, kamu bisa tonton video ini sampai habis. Oke, mari kita mulai share screen dulu. Jadi gue menggunakan salah satu aplikasi investasi saham yaitu Ajaib ya. Di depan kalian ya, kalian melihat ini saham Garuda ya. GIAA. Oke ya, dengan kode GIAA ya. Di sini kamu lihat secara 1 tahun terakhir ternyata sahamnya datar dan dia pas sudah dibuka turun ya. Jadi ya tadinya sahamnya tuh datar semua, saham tidur. Habis itu dia langsung jerat anjlok ya. Jadi ini beberapa hari kayaknya ARB nih. Ini ARB 6,45. Biasanya ARB itu di atas dari 6. 5 tahun dia gejolaknya tinggi. Dia sempat banget nih sahamnya dia naik nih. Ya waktu tahun 2019 ya. Terus semenjak COVID nih kayak. Semenjak kayaknya udah menjelang COVID itu tuh udah mulai anjlok banget nih. Ya saham Garuda Indonesia. Terus pas kita lihat dia sempat naik lagi di tahun 2020 ya. Jadi mungkin ini kayak mungkin awal-awal lagi nih kayaknya nih. Masih masih pandemi nih sebenarnya. Cuman mungkin ada kebijakan yang menguntungkan juga ya. Di sini oke, lama-lama dia turun. Anjlok guys ya. Lantas gimana nih tanggapan gua? Ini secara grafik sih sebenarnya seperti ini ya. Bahwa dia cenderung turun sebenarnya. Ada momentum-momentum di 2020 di mana dia naik. Ya di 2019 juga dia sempat ada yang naik, itu ada. Kalau kita lihat daripada key statistik ya. Key statistik itu menggambarkan, kita lihat history. Ini gue pakai aplikasi, apa namanya, aplikasi Ajaib. Dari 2002 ya, kita lihat di 2002. Kita lihat dari return on equity. Return on equity itu untuk melihat bagaimana seberapa efisiensi dia dari yang dihasilkan dengan permodalannya. Ternyata dia cukup efisien sebenarnya ya di sini. Itu 6,77%. Dia cukup efisien teman-teman semua ya. Jadi ini suatu hal yang bagus sebenarnya. Sebelumnya kalau lihat di kuartal 2 minusnya sampai 166%. Jadi ini parah banget ya. Jadi setiap kalau dia dapat modal ya duitnya habis aja langsung ya. Kalau kayak gini. Jadi dibandingkan dengan keuntungannya nggak berbanding bagus lah. Nah, kalau return on asset di sini dari kuartal 2, kuartal 3 malah dia menurun guys ya. Jadi untuk asetnya dia tidak efisien. Artinya entah di kuartal 3 dia nambah asetnya atau returnnya dia kekecilan guys. Makanya di sini kita bisa lihat bahwa ya persentasenya itu jadi minus ya. Kebalikan. Biasanya ini tuh harusnya ROE dan ROA tuh hampir sama ya guys ya. Ini tapi berbeda gitu ya. Berarti entah yang dia punya asetnya itu kegedean atau mungkin keuntungannya kekecilan atau mungkin dua-duanya. Nah, oke. Dari sini kita lihat ada progres yang menurun drastis ya. Berarti ini asetnya bisa jadi kebanyakan juga nih. Oke, nah di sini kita bisa lihat dari earn before tax ya. Earn before tax ini adalah penghasilan sebelum pajak. Nah,
kita bisa lihat dari kuartal 2, kuartal 3 itu menurunnya tajam. Nah, ini kan sebenarnya aneh loh ya. Lu bayangin ya, di kuartal 2 dia tuh 63 triliun, tiba-tiba cuma 272 miliar. Kok bisa sejomplang itu gitu loh. Ya. Jadi gua heran gitu ya. Kenapa dia bisa sejomplang itu? Dia tinggi banget di kuartal 2, kuartal 3 sejomplang ini. Makanya laporan keuangannya itu tuh harus dikaji. Jadi kalau misalkan kita pengen lihat lebih detail masalah terhadap perusahaan itu, kita harus lihat daripada laporan keuangan. Di sini ya apalagi jelas nih. Kalau udah jomplang kayak gini, lo harus lihat laporan keuangan nih. Ada apa sebenarnya di sini? Kok bisa sejomplang ini? Berarti kita bisa tahu ya kenapa dia faktor return asetnya kecil, karena memang dari segi penghasilannya atau pendapatan dia sebelum pajak dan pendapatan dia bersihnya pastinya le kecil di kuartal 3. Makanya dia minus. Cuman ditambah dengan asetnya juga mungkin bertambah. Entah mungkin asetnya bertambah tapi tidak begitu apa ya tidak begitu banyak ada gunanya gitu ya. Jadinya ini tuh minusnya ya minus gitu loh. Sedangkan kalau di sini malah anehnya dia tuh apa ya? Hasilnya bagus gitu. Mereka cukup efisien dalam pengelolaan modal. Mungkin apa pengelolaan modal yang baru gue juga nggak tahu ini ya. Tapi seperti itu. Di sini dia kurang begitu bagus nih ya. Kalau kita lihat daripada utangnya, debt to equity ratio. Dari debt to equity ratio atau utangnya tuh gede banget, 350%. Minus lagi. Kalau udah minus gini biasanya perusahaan ini emang apa ya? Mau dibilang bangkrut, ada yang bangkrut, ada yang bilang terancam bangkrut ya. Jadi ini bahaya sebenarnya kalau udah minus kayak gini. Tetapi kalau kita lihat dibandingkan kuartal 2 dia mendingan guys, ya. Tetapi jauh dibandingkan kuartal satu lebih baik. Nah, kita lihat lagi dari current ratio. Current ratio itu tuh kayak ability atau kemampuan perusahaan itu untuk membayar hutangnya. Kalau dia di atas 100% berarti dia bagus, atau di atas dari 1% dia bagus. Di sini dia 20%, jadi sebenarnya masih kurang daripada seharusnya. Ya, walaupun dari kuartal 2 kuartal 3 ada peningkatan ya. Ya, tetapi masih belum yang signifikan. Ya, masih jauh dari signifikan. Jadi kemampuan untuk bayar utangnya juga kurang bagus. Ya, overall gimana sih? Ya, dividennya juga nggak ada. Overall menurut lu gimana? Secara laporan keuangan secara rasio, kita bisa lihat sebenarnya keuangan dari perusahaan Garuda ini kurang sehat. Ya, sejauh ini. Ya, jadi kurang begitu sehat. Kalau mau dibilang ada mendingan, iya. Dari segi kemampuan dia dia bayar utang tuh lebih gede. Berarti kan harta, harta lancarnya lebih gede dong. Nah, terus juga jumlah utangnya sedikit berkurang. Tetapi masih aja jelek sebenarnya. Ya gue sorry ya guys, ya gue to the point juga di sini. Kalau dari segi penghasilannya dia makin turun, jomplangnya jomplang banget kan. Kalau lu mau investasi saham di sini kan hati-hati juga ya. Ini bisa sejomplang ini loh. Dari kuartal 2 kuartal 3 kayak apa ya? Ini tuh puluhan triliun tiba-tiba jadi ratusan miliar tuh jomplang banget gitu loh. Nolnya kayak gelundung dua gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat daripada lu lihat di Google Garuda sahamnya itu kayak gimana sih? Lu cek aja di Garuda saham. Pemberitaannya tuh selama 5 hari terakhir ARB ya suspensi, berarti sebenarnya saham Garuda itu sempat disuspensi juga, makanya ketika lo lihat datar kan tuh anjlok 6,8%. Ya, gembok dibuka saham Garuda langsung terbang tinggi. Iya, biasa kayak gitu. Kenapa nih ada pemberitaan kayak gini waktu saham Garuda dibuka? Karena mungkin banyak orang yang kayak trader gitu. Jadi dia pada saat itu kan sahamnya udah terlalu murah tuh dibeli, terus habis itu dia pastinya naik, pas naik dia take profit. Jadi bukan orang yang pengen jadi invest panjang gitu loh. Tapi melainkan dia emang mau ngambil keuntungan dalam jangka pendek. Ya terbukti kan sekarang banyak ARB 5 hari. Karena kalau lo lihat secara laporan keuangan jujur ya untuk saat ini tuh kurang bagus loh. Bukan kurang bagus, nggak bagus sebenarnya Garuda ini. Jadi banyak PR yang mesti dia rubah. Kesimpulannya ya mereka harus meningkatkan dari efisiensi aset. Ya berarti kalau misalkan aset-aset itu ya kayak nggak berguna, lo jual-jualin aja deh gitu ya. Ini saran gua, jual-jualin aset-aset yang memang tidak produktif buat Garuda. Nah, hasil dari penjualan itu bisa buat bayar-bayar utangnya juga nih, ya, buat bayar utangnya untuk ngurangin. Terus juga apa yang harus diperbaiki dari
Garuda juga misalkan beli aset-aset yang memang bagus gitu ya, yang bisa meningkatkan Garuda. Nah, ini akan memperbaiki penghasilannya Garuda nih. Earn before tax, siapa tahu dia bisa triliun lagi kan. Nah, nanti di sini akan lebih berkurang nih ya. Utangnya berkurang, terus kemampuan dia untuk membayar utangnya juga bertambah gitu. Nah, kalau dia udah di atas 100% dikit aja udah bagus. Jadi ini PR Garuda adalah ya sebenarnya cukup banyak ya. Jadi kalau menurut gua ya memang harus banyak yang apa ya dirubah dari semuanya laporan keuangannya. Kalau ada yang bisa jago sih. Oke, jadi kesimpulan gua kalau misalkan gua melihat gue sebagai investor mau nggak untuk saham investasi saham Garuda kalau ada budget? Jawabannya adalah kalau untuk sekarang jawabannya tidak ya. Karena secara laporan keuangan itu tidak sehat menurut ukuran gua dari secara rasio juga. Tapi kalau lo ngelihat potensi Garuda memang udah terkenal, tapi sistem bisnisnya itu yang harus dibenerin gitu. Kita lihat sistem bisnisnya apa yang rusak sebenarnya, apa yang bermasalah sebenarnya. Nah gitu. Jadi ketika kita tahu core-nya baru kita benerin. Cuman dari sudut pandang gue gitu sih, dari aset yang bisa gue lihat kayak gitu ya. Nanti apakah gua akan menutup kemungkinan selamanya untuk tidak invest di Garuda? Oh, belum tentu. Kalau dia sahamnya udah mulai bagus, kayak anak tangga terus-menerus naik, terus laporan keuangannya juga udah mulai di sini ROA-nya positif, earn before tax-nya juga udah puluhan triliun bahkan ratusan. Terus juga di sini ya current ratio-nya itu 100 sekian, terus di sini nggak apa-apa debt to equity ratio 100% nggak apa-apa deh gitu. Tetapi dia masih sanggup untuk bayar itu masih mending lah, gue masih mau invest kayak gitu. Itu adalah pendapat gua. Ya, bagaimana dengan pendapat kamu? Ya, kamu bisa komen di kolom komen di bawah ini. Bila mana setelah ini kamu merasa video ini sangat bagus untuk kamu share, kamu coba share aja ke teman-teman dan sanak saudara kamu juga dengan klik tombol share di Facebook, Instagram, Twitter, ataupun TikTok kamu. Dan apabila setelah ini kamu tertarik ya untuk mulai investasi saham di aplikasi aja, kamu bisa cek kode referral yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.